Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan salam santun dari Sumber Bendo, Saradan, Madiun Utara, Jawa Timur. Saat ini bulan 9. Kemarin kita semangat dengan semangat 45 ulang tahun Dirgahayu Indonesia. Sekarang bulan 9, saatnya untuk menanam atau mempersiapkan diri untuk menjadi petani porang. Oke. Salam dari pecinta kucing mania. Saudara-saudaraku, banyak pertanyaan netizen yang masuk ke kami bahwasanya untuk persiapan lahan ketika menggunakan obat rumput bagaimana Pak Po? Ini akan saya jawab. Dan ngeteh dulu biar woles dan santai. Enggak. Memang ada kabar buruk di bulan 8 ini. Di channel saya diganggu atau dirusohi atau oleh mereka yang kreatif, yaitu para hacker-hacker. Ternyata video saya gagal upload, nggak bisa putar dan juga nggak bergerak. Semoga yang ganggu channel saya ataupun konten saya diberkati dan semoga rezekinya lancar dan semoga mereka diberi kesadaran untuk kreatif, tidak mengganggu orang lain. Dan seandainya saya dalam menyampaikan konten menyinggung orang lain atau merugikan orang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari MPM dengan rasa tulus. Dan ketika jenengan menggunakan obat-obat rumput seperti ini, boleh enggak Pak Po? Kalau praolah tanah boleh. Jadi ketika baru saja dibabat pakai manual ataupun dibabat pakai mesin rumput ataupun dibakar gitu, terus tumbuh lagi rumput-rumput baru, bisa dibasmi dengan ini. Bisa dibasmi dengan ini. Ini enggak promo, cuma kita berbagi. Karena banyak petani yang menggunakan ini untuk jalan pintas atau untuk mempermudah penggarapan. Boleh. Jadi boleh menggunakan dan ataupun setelah dibegurkan terus tumbuh apa nek ngarani? Weko atau rumput-rumput kecil, itu bisa menggunakan itu. Dan juga ada pertanyaan Pak Po, sekarang bibit kok mahal? Sekarang tidak mahal dibandingkan bibit ini. Ini adalah bibit jagung. Jadi ini bibit jagung 5 kiloan. Ini lebih mahal ini daripada bibit porang. Jadi saudara-saudaraku, bibit jagung lebih mahal dibandingkan bibit porang. Jadi jangan sampai jenengan dengan bibit jagung saja lebih mahal, karena bibit jagung per kilonya mendekati 100.000, harga jualnya cuma 3.150, 3.000 gitu. Itu jauh. Dan biaya perawatan lebih banyak jagung. Begitu saudara-saudaraku. Dan saya berharap nanti hasilnya jenengan sebola-bola ini. Porangnya nanti tidak hanya segini, tapi bisa sebesar bola ini. Jadi nanti sebesar bola. Loh, bola. Oh, enggak kelihatan. Ngumpet sebesar bola ini. Dan saudara-saudaraku, walaupun sebesar bola, bibitnya itu dari bibit sekecil ini.
asal dia sudah tunas. Sudah tunas bisa digunakan, ini kan sudah tunas. Jadi tidak harus bibit yang gede seperti ini, enggak. Bibit kecil pun bisa. Dan perlu dicermati sekarang ini musimnya musim kena cabuk. Ini mulai putih-putih seperti ini. Waspada dengan yang terkena jangkit cabuk. Ini kena cabuk. Cabuk itu pinter, mau sukanya yang gede-gede, yang kecil nggak mau. Ya adalah, tapi nggak terlalu banyak. Dan tanam porang itu diawali dari segini sampai akhirnya segini, segini, dan nanti pohonnya bisa juga sebesar ini. Minum dulu. Minum dulu sambil udut. Sambil udut ya. Biar santai. Dan juga ketika ada pertanyaan lagi, Pak Po, kalau di polybag boleh enggak? Ya boleh dong. Pakai polybag berbagai ukuran. Terus pertanyaannya, jenengan mau polybag itu dijual lagi bibit polybagan atau dibiarkan semusim dalam polybag? Kalau jenengan polybag ini tak tutup anu nih. Nah, jenengan pakai polybag ukuran 15 ini kalau jenengan untuk dijual lagi. Jadi biar media tanah, media sekamnya itu nggak memakan biaya banyak dan tidak berat gitu. Tetapi kalau dibiarkan semusim, jenengan pakai yang ukuran 20 kali 20 gede, atau seukuran tangan mengepal ini bisa masuk. Berarti nanti kan kalau semusim kan segini, jadi kira-kira segini ini masuk gitu. Kalau dari kata rata-rata ya mayoritas seginilah. Kalau ada yang sampai bilang 2 kilo itu tak pikir ya terlalu ngaco, omongannya ngaco. Dan kita perlu juga nanti kalau sebesar bola-bola ini ya alhamdulillah gitu. 2 musim bisa sebesar bola. Walaupun dengan bibit katak yang reject atau katak kecil ini. Katak kecil. Kecil sekali. Jadi saudara-saudaraku, walaupun saat ini saya dihadapkan dengan hacker-hacker atau mereka yang kurang kerjaan mengganggu seperti itu, bagi saya itu bukan halangan. Dan kemarin saja kita upload itu lucu. Ketika saya buka salam assalamualaikum itu bisa terdengar, terus itu putar terus, lagu terus gitu, waktunya berjalan. Dan terakhir waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu muncul. Dengan kuasa Tuhan, ternyata kata salam nggak bisa dihack. Perlu tahu itu. Karena di dalam assalamualaikum itu kan artinya mendoakan orang lain. Biar selamat, biar sejahtera. Begitu. Dan hukumnya juga menjawab salam itu kan juga wajib. Jadi ternyata atas kuasa Tuhan, depan assalamualaikum dan belakang waalaikumsalam itu ternyata masih muncul. Lucu toh? Karena itulah kuasa Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan jalan atau memberitahu ke saya dengan seperti itu. Loh, ini video ini putar, tapi kok nggak ada gambarnya jalan. Dan video putar terus, tapi waktunya berjalan, detik-detiknya berlaku terus,
Tapi kok assalamualaikum di sini, waalaikumsalam di sini, tengahnya ini nggak ada gambarnya nggak gerak. Itu secara logika nggak masuk akal. Karena apa? Secara logika harusnya ini berputar atau macet-macet gitu. Kok ujung sini dan ujung sini ternyata nggak bisa di hack. Yang tengah kehapus. Dan yang sering mengikuti konten saya pasti nggak kaget karena banyak komen juga, kok nggak bisa jalan po, kok macet-macet. Saya pun tahu dari mereka bahwasanya oh ini ada yang japri saya, ini kena hack po, dan ini diganggu orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya doakan yang berbuat seperti itu cepat sadar dan semoga mereka rezekinya diperlancar, diberi kesehatan, dan diberi akal normal, tidak mengganggu orang lain. Karena informasi yang saya sampaikan rata-rata itu rel apa adanya. Jadi jangan bilang anti kimia. Kalau saya memuaskan semua orang, ya, tapi kita petani loh. Dan ini tidak ada unsur promosi dari produk tertentu, enggak. Saya ini juga beli lur, beli. Jadi saya pun juga beli. Dan hingga saat ini pun saya masih menanam jagung. Jagung nggak bisa saya tinggalkan, jagung tetap saya tanam karena walaupun bagaimana ngandalno kurang tok ya kendile ora cukup lur. Saya kan petani, ketela ya masih tanam jagung, tanam brambang, tanam terus apa ya, kacang hijau tanam, kacang brul tanam, sayur-sayuran sedikit untuk konsumsi sendiri, misalnya lombok, terong, labu, waloh itu masih tanam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga kalau tidak suka dengan konten yang saya sampaikan, nggak usah ditonton, gitu aja kok repot. Dan saya yakin becik ke titik Allah ketara dan kita saling mendoakan. Sekali lagi saya juga mendoakan si pembuat yang macet-macet itu semoga diberi rahmat, taufik serta hidayah. Dan semoga dengan seperti itu siapa tahu datang ke tempat saya terus akhirnya menjadi saudara saya. Saya welcome, silahkan datang. Welcome, silahkan datang ke sini. Insya Allah nanti kita bisa jenengan ngopi, saya ngeteh. Karena saya sudah tidak minum kopi lagi. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya kira itu ulasan pagi hari ini dan semoga jenengan tetap semangat. Sudah jenengan persiapkan belum bibitnya, obatnya, lahannya, dananya untuk perawatan, dan juga siapkan mentalmu. Bangkrut opo ora? Lamun bangkrut jangan terbakar. Nek bangkrut ojo terbakar. Jadi lebih baik kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan pemikiran yang produktif, saling mendukung. Begitu saja saudaraku dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Sun.